Kita masuk ke lesson 5, answering inference questions about dialogues. Kalau teman-teman masih ingat, ini tuh pas pertemuan pertama sempat saya singgung ya tentang inference, yaitu kalimat tersirat. Jadi nanti kita nggak akan tahu secara langsung apa maksud dari speaker, tapi kita mengambil kesimpulan sendiri. Contoh pertanyaannya, what does the man imply? What does the woman imply? What can be inferred from the conversation? Di sini ada dibilang ya, some inference questions involve overstatement or exaggeration. Maksudnya nanti dia ada hal yang berlebihan yang dia ungkapkan. Jadi kayak majas gitu. Oh, sorry. Sudah kelihatan sekarang? Sudah, Miss. Oke, boleh Alvin bacain yang M1, terus Hana yang F1. Yang sampel item. Can I take this bus to the art museum? No, this bus goes north to Bank Street. You want a bus that goes the opposite way. What can we infer from this conversation? Tadi si cowok pingin ke art museum kan? Terus nanyain ke busnya, bisa nggak saya menuju ke sana? Terus si cewek ngomong, nggak bisa. Soalnya bis ini ke arah utara, ke Bank Street. Kamu memerlukan bis yang ke arah sebaliknya. Sebaliknya dari utara, maka kira-kira jawabannya yang mana ini? A, B, C, D. Alpha. Alfa. Alpha. Nah, tadi si perempuan nggak langsung bilang ya, kamu memerlukan bis yang ke arah selatan. Kan kita sendiri yang menyimpulkan. Berarti kalau sebaliknya utara, pasti selatan. Bravo nggak disebut, ada nggak bis ke arah sana. Charlie nggak dibahas. Art museum kan di arah sebaliknya, berarti beda jalan ya. Oke, kita coba exercise. Accompany the complete guide to the TOEFL test, PBT edition by Bruce Rogers. Copyright 2011 by Heinley, a part of Cengage Learning. All rights reserved. Exercise 5. Number 1. I understand Larry won another dance contest. It's hard to believe we're from the same family, isn't it? What can be inferred about the man? Oke, nomor 1 yang Charlie. Kira-kira ada yang tahu kenapa ini Charlie? Kita dengar ulang ya. All rights reserved. Exercise 5. Number 1. I understand Larry won another dance contest. It's hard to believe we're from the same family, isn't it? What can be inferred about the man? Nah, si cewek ngomong ya tadi, wah, si Larry menang kompetisi lagi nih. Terus si cowok bilang, iya ya, sulit dipercaya nih kalau kita berasal dari keluarga yang sama. Terus ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan si cowok? Menurut teman-teman, keluarga itu memiliki bakat yang sama nggak umumnya? Enggak, Miss. Nggak? Yang lain? Misalnya nih, si ayah pemain basket, terus si ibunya tuh
atlet voli. Jadi wajar ya kalau anaknya tuh jago olahraga. Nah, di sini si cowok bilang, iya ya, si Larry ini menang kompetisi mulu. Aku kayak nggak percaya nih, kita saudara. Mereka saudara nggak? Saudara. Saudara. Oke, mereka saudara. Berarti yang alfa salah ya? Nggak berhubungan katanya, nggak ada hubungan. Ini salah. Terus ekspresi dia bilang, aku nggak percaya nih, kita dari satu keluarga yang sama. Nah, dia seakan-akan bilang nggak percayanya kalau mereka related satu sama lain. Bukan nggak percaya si cowok menang, makanya yang Bravo salah. Yang Charlie, berarti dia ini orang yang nggak jago dance. Kan si Larry ini, saudaranya dia nih, jago dance nih. Menang mulu lomba. Terus dia ngomong, kok kayak bukan saudara ya kita? Nah, berarti dia memiliki bakat yang opposite dengan si Larry. Bingung mungkin? Aman? Atau mau dicontohin lagi? Dicontohin lagi, Kak. Oke. Emang ya, ini nomor 1 nih jadi contoh, tapi ini yang paling susah menurut saya. Misalnya, Risti nih sama Vira adik kakak. Si Vira ini tuh nilainya tuh 100, paling rendah tuh 90. Terus si Risti ngomong sama Alvin. Alvin ngomong, Risti, itu adik kamu juara 1 lagi tuh. Terus Risti ngomong, iya ya pintar banget dia. Aku nggak percaya deh kalau kita nih beneran adik kakak. Yang bisa disimpulin, adik kakak nggak si Risti sama Vira? Adik kakak. Adik kakak. Dia percaya nggak kalau siapa tadi si Vira ini juara? Percaya. Nah, dia percaya ya, tapi ekspresi bilang, aku nggak percaya deh kalau kita ini saudara, itu mengungkapkan bahwa dia dan saudaranya itu tuh berbeda. Yang satu pintar, yang satu kurang. Seperti itu. Coba nomor 1, nanti kita kembali lagi ya, kalau misalnya bingung banget. Ada kok contoh nomor 2 sampai terakhir, itu tuh lumayan lebih mudah. Number 2. Are you going to buy that suit? Do I look like a millionaire? What can be inferred from this conversation? Coba dibaca dulu. Udah nemu jawabannya? Bravo. Bravo, yang lain? Bravo, Miss. Bravo, bravo. Oke, kita ulang ya. Number 2. Are you going to buy that suit? Aman ya ini? Apakah kamu akan membeli pakaian tersebut? Do I look like a millionaire? What can be inferred from this conversation? Apakah saya terlihat sebagai orang kaya? Apakah saya terlihat seperti sultan? Alfa. Alpha. Oke, yang lain? Agak sulit ya. Yang alfa, karena dia ngomong, emangnya aku kayak orang kaya. Nah, dia refer tentang dia yang nggak punya banyak duit untuk membeli baju tersebut. Kalau nggak yakin, coba kita baca yang Bravo. The man dresses as if he were very healthy. Dia sekarang berpakaian sebagai orang yang kaya. Ada nggak disebut kalau dia saat ini pakaiannya kayak orang kaya? Nggak ada kan? Yang disebut mahal itu adalah baju yang mereka tunjuk, bukan yang sedang dikenakan si laki-laki.
And Charlie, kita nggak tahu dia udah punya baju mahal atau enggak. Number 3. Do you think I've made enough food for the party? I'd say you've made just the right amount. If a couple of 100 people show up. What does the man imply? Nomor 3. Charlie. Charlie, yang lain? Alvin ya tadi ya? Alvin, boleh dijelasin kenapa yang Charlie? Karena tadi membahas tentang makanan di pesta. Terus? Charlie, the woman has prepared much food. Oke. Nah, tadi si perempuannya nanya ya, apakah saya sudah membuat the right amount? Sudah membuat sejumlah yang cukup, udah pas porsinya untuk pesta? Terus si cowok bilang ya, oh cukup kok. Kalau a couple of 100 people, berarti kalau ada 200 orang yang datang. Nah, ini lebay ya dia, kata-katanya, pemilihannya agak sarkas. Berarti itu dia buat kebanyakan, misalnya contoh lagi. Aku lagi masak nih, menurut kamu ini cukup nggak ya untuk acara hajatan rumah kita? Oh cukup kok kalau cuma 2 orang yang datang. Ini beneran cukup, kebanyakan atau terlalu sedikit? Kebanyakan. Saya buat masakan nih untuk acara hajatan di rumah. Mengundang banyak orang. Menurut kamu udah cukup nggak masakannya? Terus si cowoknya ngomong, oh cukup kok kalau cuma 2 orang yang datang. Kurang berarti. Berarti kurang. Nah dia, ini emang nggak langsung bilang kurang ya, tapi dia tuh pakai kalimat, jadi seakan-akan nyindir kayak gitu. Gimana yang lain? Nomor 3 udah cukup? Mau lanjut dulu? Atau masih bingung? Nggak apa-apa, kita clearin dulu aja. Pada diem ya. Oke, coba nomor 4. Vira? Number 4. Do you know where Dave is? I've gone over to his apartment several times, but he hasn't been there. He's staying at his brother's house. Dave hates the smell of fresh paint. What can be inferred from this conversation? Bravo. Kenapa tuh? Boleh dijelasin? Jadi Dave ke rumahnya kakaknya karena Dave nggak suka sama bau dari cat apartemennya sendiri. Sama bau cat baru ya tadi? Iya. Nah, kalau bau dari cat baru, berarti apartemennya baru di cat. Oke, kenapa Charlie salah? Karena bukan kakaknya Dave yang nggak suka sama baunya. Oke, kalau Alfa kenapa salah? Karena bukan Dave yang ngecat. Oke. Coba Risti nomor 5.
Number 5. Did you know Greg has changed his major? Oh, no. How many times does that make? What does the woman imply about Greg? Charlie. Charlie? Iya, Charlie. Oke, coba didengar ulang ya. Number 5. Did you know Greg has changed his major? Oh, no. How many times does that make? What does the woman imply about Greg? Alpha ya, Miss? Oke, kita coba dulu. Kata si cowok tadi apa? Ini, Greg-nya pindah major lagi. Oke, good. Terus si perempuan gimana tadi ya balasannya? How many times? Oh, no dulu ya. Iya, oh no. Oh, no. Nadanya senang atau enggak? Oke, oh no. Dia kayak kaget terus agak kayak kesel gitu ya. How many times is that make? Udah keberapa kalinya nih total? Ini mau keberapa kali lagi maksudnya. Nah, berarti maksud yang perempuan ya. Dia ganti terus. Iya, yang alfa ya, berarti dia keseringan ganti jurusan. Berarti ini bukan pertama kali. Kalau Bravo, he hasn't really changed his major. Padahal udah fix dia ganti major dari kata-kata si laki-laki. Kalau Charlie, dibahas nggak tadi? Kata si perempuan, paling dia gagal lagi, paling nilainya jelek. Ada nggak kata yang seperti itu? Nggak ada. Oke, nggak ada. Berarti 5 alpha. Good. Next, boleh Valen? Number 6. Aren't Professor Sutton's lectures fascinating? I can close my eyes when I'm listening to him, and I'm back in the Middle Ages. What can be inferred from this conversation about Professor Sutton? A? Oke, coba dengar lagi ya. Number 6. Aren't Professor Sutton's lectures fascinating? I can close my eyes when I'm listening to him, and I'm back in the Middle Ages. What can be inferred from this conversation about Professor Sutton? Fascinating artinya apa? Valen, jawabannya apa? Masih pilihan yang tadi, yang alfa? Oke, masih alfa. Tadi si speaker pertama ngomong ya, bukankah kelasnya si profesor itu fascinating? Kelasnya bagus banget, menarik, asik. Terus si cewek ngomong, I can close my eyes, katanya ya. When I'm listening to him, saya bisa menutup mata saya saat mendengarkan dia, and I back to, dan saya kembali ke Middle Ages. Middle Ages itu abad pertengahan. Kira-kira yang benar yang mana nih kalau udah saya artiin? Sorry? Suaranya kecil nih saya. Oke, yang Charlie berarti ya. Yang Alpha kenapa salah nih? Berarti udah pindah, berarti tahu ya salahnya kenapa? Kenapa salah Valen yang Alpha?
Alfa kirain tidur tadi. Itu cuman perumpamaan ya. Bukan tidur bukan tutup mata untuk tidur, tapi tutup mata jadi sambil ngedenger, oh langsung dia ngebayangin abad itu kayak gimana. Saking jelasnya penjelasan si tutor atau dosen tersebut. Oke, middle age man. Ini laki-laki parubaya. Itu nggak disebut umurnya. Good job. Boleh Hana nomor 7? Number 7. Did you have to wait long to see the dentist yesterday? It seemed like years. What does the man imply? Apa ya, Miss? Coba dibaca dulu. Mau dengar ulang nggak? Iya, Miss, boleh diulang. Kata B dan C, langsung aja tes. From this conversation about Professor Sutton. Number 7. Did you have to wait long to see the dentist yesterday? It seemed like years. What does the man imply? Udah lebih jelas sekarang? Yang C kayaknya, Miss. Yang Charlie. Oke. Kenapa tuh? Kan tadi ditanyain kan, apakah kamu kemarin itu pokoknya nunggu sangat lama, menunggu dokter giginya sangat lama. Terus yang laki-lakinya bilang, kalau nggak salah sih, ngomongnya, pokoknya lama banget gitu, Miss. Oke. Apa? Good. Tadi ditanya ya, kamu pas mau ketemu dokter harus nunggu lama nggak? Aduh, kayak bertahun-tahun nunggunya. Nah, hiperbola banget ya. Kalau hiperbolanya dipakai, berarti ya emang lama nunggunya, walaupun belum tentu bertahun-tahun. Bravo, he wasn't able to see dentist. Dia ketemu ya, tapi harus nunggu lama. He hasn't been to dentist for years. Dia belum ke tempat dokter bertahun-tahun. Orang baru kemarin dia ngunjungin. Good. Oke, udah semua. Coba nomor 8, kita bareng-bareng ya. Number 8. Do the experts agree with this plan? That depends on which expert you ask. What does the man imply about the experts and the plan? Bravo. Ada yang bravo, yang lain? Masih ngambang? Ada yang selain bravo mungkin, atau bravo juga? Atau masih bingung? Agree with this plan? That depends on which expert you ask. Apakah para ekspertis setuju dengan rencana ini? Oh, tergantung ekspertis mana yang kamu tanya sih, kata si cowok. Ngerti ya? Berarti ya? Tetap ya yang bravo. Berarti beda orang, beda opini. Misalnya, apakah listening mudah? Oh, tergantung sih. Berarti beda orang, beda pendapat. Ada yang bilang listening susah, ada yang bilang gampang, ada yang bilang biasa aja. Nomor 9.
What does the man imply about the experts and the plan? Number 9. Did you know that Lewis has a new boss? Let's hope he gets along better with this one. What does the man imply? Number 10. Oke, nomor 9. Ulang, Miss. Sure. Number 9. Did you know that Lewis has a new boss? Let's hope he gets along better with this one. What does the man imply? Number 10. Masih sulit? Has a new boss? Number 9. Did you know that Lewis has a new boss? Kamu tahu bahwa Louis itu punya bos yang baru? Let's hope he gets along better with this one. What does the man imply? Oke, get along ada yang tahu nggak artinya apa? Semoga dia get along better dengan yang sekarang. Get along artinya akrab ya, memiliki hubungan yang baik sama yang sekarang. Ini yang sekarang berarti merujuk ke bosnya. Ada yang bisa teman-teman simpulkan? Bravo. Oke, berarti dia sama bos lamanya itu berselisih. Makanya diharapkan untuk sekarang memiliki hubungan yang baik sama yang baru. Charlie nggak dibahas, Alpha juga nggak ada opini yang bilang seperti itu. Number 10. Do you think the university will cancel classes tomorrow because of the snow? Only if it keeps snowing all night. What does the woman imply? Bravo. Bravo. Yang lain? Coba diulang ya. Number 10. Do you think the university will cancel classes tomorrow because of the snow? Only if it keeps snowing all night. What does the woman imply? Alpha. Oke, kenapa tuh Alpha? Kan tadi dia bilang kalau misalnya bakal di cancel kalau misalnya snow bersalju sepanjang malam. Kalau nggak cukup salju. Oke. Kalau nggak cukup, kalau Jadi lanjut ngomong ya. Oke, tadi si speaker 1 kan nanya ya, menurutmu kelas ini bakal dibatalin nggak gara-gara salju? Terus speaker keduanya betul tadi ya, omongannya Risti. Oh, kalau saljunya semalaman sih, ya mungkin dibatalin. Nah, berarti kenyataannya saat ini tuh
saljunya nggak turun semalaman. Berarti saljunya masih kurang. Nggak cukup untuk membuat kelas dibatalkan. Bravo, ini nggak ada kata-kata bahwa akan terjadi ya, snow-nya sepanjang malam. Cuman dia pakai perumpamaan. Charlie, ini belum ada keputusan. Nah, si speaker 1 tadi cuma nanya pendapatnya speaker kedua. Ada yang ditanyakan 1 sampai 10? Aman? Oke, kita lanjut di ini ya, Zoom kedua ya. Boleh live dulu teman-teman.